Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada episode kali ini kita akan menjelajahi kisah-kisah menyeramkan dari Jepang, negeri yang dikenal dengan keindahannya, namun juga menyimpan banyak cerita mistis. Ketika mendengar kata Jepang, mungkin Anda membayangkan bunga sakura, anime, atau sushi. Tapi Jepang juga memiliki kisah-kisah mistis yang jarang dibicarakan orang. Nama saya Isao, di channel saya ini saya coba perkenalkan kisah-kisah tersebut. Dan ini adalah salah satunya. Hyaku Monogatari, 100 cerita. Dahulu kala di sebuah desa di Jepang sedang berlangsung upacara pemakaman. Orang-orang yang berkumpul cukup ramai pada siang hari tetapi semakin sore semakin berkurang, hingga hanya tersisa 7 atau 8 orang anak muda saja pada saat itu. Kita semua sudah berkumpul di sini. Mengapa kita tidak memakai aula kuil ini dan melakukan Hyaku Monogatari, 100 cerita, usul seorang di antara mereka. Jangan kata orang jika kamu melakukan Hyaku Monogatari, setelah pemakaman, hantu sungguhan akan muncul, jadi sebaiknya jangan deh. Salah satu dari mereka mencegah. Hyaku Monogatari ini adalah semacam ritual di mana berkumpul pada larut malam, menyalakan 100 lilin, dan kemudian bercerita tentang hantu. Setiap kali cerita selesai, lilin-lilin itu dipadamkan satu persatu, dan ketika lilin terakhir dipadamkan, dipercaya hantu sungguhan akan muncul, tetapi anak-anak muda itu belum pernah mencobanya. Hahaha, dasar penakut, kamu tidak akan tahu kalau hantu itu betul-betul muncul atau tidak, sampai kamu mencobanya. Ya. Betul juga. Okelah kita coba. Maka, para pemuda itu satu persatu mulai menceritakan Hyaku Monogatari di aula kuil. Ini adalah cerita yang kudengar dari kakekku. Pada hari kematian Okayo di desa sebelah. Setiap orang bergiliran bercerita tentang hantu dan mematikan lilin satu persatu. Hari sudah menjelang larut malam, dan hanya tersisa satu lilin saja. Anak-anak muda yang awalnya tampak bersemangat, lambat laun mulai menjadi takut. Dengar, saat lilin terakhir ini padam, hantu sungguhan mungkin akan muncul. Tapi hantu jenis apapun yang muncul, jangan sampai ada yang lari di antara kaliannya. Oke. Aku mau melihat dengan mata kepalaku sendiri hantu seperti apa yang akan muncul. Para pemuda mulanya mengatakan hal ini secara serempak, namun ketika cerita ke-100 selesai dan lilin terakhir dipadamkan, mereka diam-diam melarikan diri dari kuil yang gelap gulita, hingga yang tersisa hanya satu orang saja. Dasar penakut semua. Tapi kenapa hantunya belum muncul juga? Saat pemuda yang tersisa mengumpulkan keberaniannya dan tetap duduk di kuil yang gelap. Hantu yang mengenakan kimono putih muncul di hadapannya. Aku hantu penasaran. Pemuda itu hampir saja kabur, namun ketika dilihat baik-baik, ternyata hantu itu hantu wanita cantik yang membuatnya terpesona. Wow, ternyata ini hantu yang cantik sekali. Sekalipun yang dihadapinya adalah hantu, dia jadi tidak takut sama sekali karena hantunya muda dan cantik. Pemuda itu memutuskan tetap duduk dan bertanya pada hantu itu. Hei, tadi kau bilang kau hantu penasaran, tapi sebenarnya apa yang membuatmu penasaran? Aku tidak mengerti apa maumu kalau kau cuma bicara. Aku hantu penasaran, itu saja. Pertemuan kita ini kan semacam takdir juga. Jadi maukah kau ceritakan kepadaku kenapa kau penasaran? Lalu hantu itu menjawab, terima kasih atas pertanyaanmu. Selama ini tak ada orang yang bertanya seperti itu kepadaku. Aku dibawa ke desa ini dari sebuah desa di seberang gunung untuk tinggal bersama kepala desa di sini. Tapi aku terkena penyakit yang misterius sampai aku kehilangan nyawa dan menghabiskan uang yang banyak sehingga bapak kepala desa tidak mau membayar biaya pemakamanku. Itulah sebabnya aku penasaran dan sampai sekarang tidak bisa pergi ke dunia kematian. Oh begitu, aku merasa kasihan padamu. Berkat kalian melakukan
Hyaku Monogatari. Malam ini, aku bisa memperlihatkan wujudku dan aku bisa bercerita padamu. Tolong mintakan biksu di kuil ini untuk melakukan upacara pemakaman. Dengan begitu aku bisa pergi ke dunia kematian. Hantu wanita itu memohon sambil meletakkan tangannya pada pemuda itu. Baik. Aku akan memintanya. Ketika pemuda itu menjawab, hantu wanita itu perlahan-lahan hilang dari pandangan. Keesokan paginya, pemuda tersebut meminta pada biksu di kuil itu untuk melakukan upacara pemakaman bagi roh hantu semalam dan menjelaskan alasannya kepada biksu tersebut. Sang biksu pun menyetujuinya. Sejak saat itu, pemuda tersebut terus mendapatkan keberuntungan, hingga akhirnya menjadi kaya raya. Dan itulah kisah seram yang kita dengarkan malam ini. Di balik keindahan alam dan budayanya, Jepang menyimpan banyak cerita yang tak selalu terlihat di permukaan. Terima kasih sudah mengikuti kisah seram dari Jepang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah seram lainnya. Sampai jumpa jika Anda berani datang lagi.